Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Muhammadin Aryansyah. Kali ini saya akan membahas bagaimana cara kita agar bisa mengecek bacaan Al-Quran terkait dengan qiraah yang ada dalam Al-Quran sahih atau tidak. Bagaimana cara kita mengecek qiraat yang ada dalam Al-Quran sahih atau tidak? Itu ada 3 syarat yang bagaimana kita agar dapat mengecek qiraat di dalam Al-Quran itu sahih atau tidak. Yang pertama yaitu harus sesuai dengan ragam bahasa Arab, ya. Yang pertama itu harus sesuai dengan contoh ragam bahasa Arab yang ada di Arab Saudi, ya. Jadi dengan cara mengecek tersebut yaitu dengan ragam bahasa yang ada di Arab Saudi. Karena di Arab Saudi itu berbeda-beda ya. Setiap suku itu mempunyai ciri khas bahasanya, walaupun mereka berbahasa Arab, tapi mereka punya ciri khas bahasa masing-masing, yaitu seperti ada di Indonesia. Walaupun di Indonesia ada ragam satu bahasa yang sama, yaitu bahasa Indonesia, cuman mereka mempunyai ragam bahasa masing-masing setiap daerahnya. Jadi yang pertama yaitu harus sesuai dengan salah satu ragam bahasa Arab. Dan yang kedua yaitu harus sesuai dengan salah satu mushaf Utsmani, ya. Karena mushaf Utsmani ini adalah mushaf salah satu standar dunia, ya. Karena mushaf Utsmani ini periwayatannya dan sanadnya sahih dan mutawatir, ya. Jadi sanadnya nyampe Kanjeng Rasul dan mutawatir. Jadi tidak diragukan lagi mushaf Utsmani ini adalah mushaf yang sebagai standarisasi internasional. Dan yang ketiga yaitu sanadnya sahih atau sanadnya benar dan sampai kepada Nabi Muhammad SAW dan mutawatir, ya. Jadi jelas pesanadannya, siapa yang mensanadkannya, siapa yang meriwayatkannya. Itu adalah 3 cara agar kita itu dapat mengecek qiraat Al-Quran yang sahih. Beberapa perbedaan qiraat Al-Quran bisa disebabkan oleh beberapa faktor. Jadi munculnya qiraah ini disebabkan oleh beberapa faktor sebelum terjadinya Al-Quran yang seperti sekarang, yang sudah ada harokatnya. Mungkin yang pertama yaitu disebabkan oleh faktor Al-Quran yang belum memiliki tanda-tanda seperti titik dan baris. Nah, ini pada zaman dulu Al-Quran itu polos, hanya tulisannya saja, tidak berharokat dan tidak punya baris. Jadi membacanya itu harus sesuai dengan qiraat yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Dan yang kedua yaitu harus sesuai mungkin dari dialek dan lahjah yang berbeda, ya. Bahasa dari antara suku satu dan suku yang lainnya. Karena di Arab Saudi itu walaupun satu rumpun berbahasa Arab, namun mereka itu berbeda ciri khas bahasanya, ya. Contoh Arab Baduy mungkin seperti apa. Jadi di dalam Al-Quran ada beberapa qiraat yang dibaca. Contoh wadduha, jadi wadduha wallaili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Nah, ini kalau kita dibaca di Indonesia mungkin kita dijauhi dan dimusuhi orang-orang yang awam, karena bukan dibacakan di dalam orang-orang yang membacanya seperti itu. Contoh lagi dalam riwayat Hafs di Indonesia,
Imam Asim itu membaca di dalam Al-Quran Maliki Yaumiddin. Di riwayat yang lain, di qiraat yang lain, Maliki Yaumiddin itu menjadi pendek, jadi Maliki Yaumiddin. Dan ada pula di beberapa suku Arab Saudi itu ada yang tidak bisa membaca shad. Mereka bisa membacanya si. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Dan ada pula yang tidak bisa membaca sin atau shad. Mereka itu membaca dengan huruf za, yaitu ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Itu ya, itu adalah beberapa contoh suku yang ada di Arab Saudi yang tidak dapat membaca beberapa kalimat atau konsonan kata di dalam huruf hijaiyah, yaitu terkhusus di huruf shad, sin. Ya, jadi itulah dialek dan lahzah yang berbeda-beda di antara suku Arab Saudi. Yang ketiga yaitu faktor yang menjadi beberapa perbedaan qiraat Al-Quran. Yang ketiga yaitu ini adalah permintaan Rasulullah SAW kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk menambah variasi bacaan Al-Quran. Karena bacaan Al-Quran itu ada qiraat sabah yang boleh dibaca dalam membaca Al-Quran. Namun ada 3 qiraat seperti qiraat ahad itu tidak boleh dibaca dalam membaca Al-Quran, tapi boleh dibaca untuk tafsir dan sebagainya. Jadi tidak bisa dibaca dalam membaca Al-Quran. Nah, untuk beberapa imam yang meriwayatkannya dari qiraat sab'ah, diantaranya yaitu ada Imam Nafi, yang kedua adalah Imam Abdullah bin Katsir, yang ketiga adalah Abu Amr, yang keempat ada Abdullah ibu Amir, yang kelima ada Imam Asim. Imam Asim ini adalah riwayat yang terkenal di Indonesia dan beberapa negara lainnya. Dan yang keenam yaitu ada riwayat Imam Hamzah. Dan ada yang terakhir yang ketujuh yaitu dari Imam Ali bin Hamzah. Nah, itu beberapa pengecekan qiraat Al-Quran yang sahih yang memenuhi 3 syarat, yaitu sesuai dengan salah satu ragam bahasa Arab, yang kedua yaitu sesuai dengan salah satu mushaf Utsmani, dan yang ketiga yaitu sanadnya sahih dan mutawatir. Dan ada juga tadi disebutkan bahwa penyebab beberapa perbedaan qiraat Al-Quran yang disebabkan oleh tiga poin tadi, yaitu Al-Quran belum memiliki tanda-tanda seperti titik dan baris. Yang kedua yaitu dialek dan lahzah yang berbeda-beda antara suku satu dan suku yang lainnya di bangsa Arab. Dan yang ketiga yaitu permintaan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk menambah variasi bacaan Al-Quran karena sesuai keadaan suku-suku yang ada di Arab Saudi pada saat itu. Terima kasih sebelumnya. Saya Muhammad Dinaryansyah untuk mengundurkan diri. Kita tag PMQ Pusat Jakarta. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.